Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Sedangkan Harun Masiku hingga kini masih buron. Proses pengejarannya pun penuh liku. Pernyataan yang sebenarnya ketika diperiksa oleh KPK. Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di gedung KPK. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya. Menunjukkan sikap tidak profesional. PDI Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Yasona menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Ia menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung
Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pencarian Harun Masiku sungguh penuh lika-liku. Semoga saja penegak hukum bisa segera menangkap buronan kasus korupsi ini.